Natalie Holscher kini sudah bisa bernafas lega setelah kondisi putra tercintanya, Azam, telah membaik usai mendapat perawatan intensif lantaran alami step hingga kejang. Namun di sisi lain, Natalie Holscher nampak memberikan sebuah sindiran keras terkait sikap Sule terhadap Azam. Wanita berusia 30 tahun itu secara tidak langsung menyinggung sifat Sule yang dianggapnya terlalu cuek di saat sang buah hati yang kala itu tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Menyikapi sindiran yang dilontarkan oleh sang mantan istri, Sule pun akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa urusan anak tetap yang utama, meski dirinya tengah disibukkan oleh banyaknya pekerjaan. Ya wajar lah dia mungkin panik mungkin ya gitu ya. Ya udah, aku mah ya dia juga sempat WA aku ya kalau misalkan ini nggak usah kesana kan gitu. Ya aku jawab aja aku di jalan gitu. Udah aku jawab santai aja, nggak perlu jadi rame lah. Kalau untuk urusan anak mah ya nomor satu lah. Tapi ya mungkin pekerjaan juga. Ya kita harusnya gimana? Aku mau ngasih makan anak-anak kan gitu. Yang jelas kalau ada apa-apa ya bilang lah gitu kan. Maksudnya bisa secara baik-baik. Tapi dengan kejadian ini aku mah selalu diambil hikmahnya. Positifnya kalau dia kan baru ya kan. Baru jadi ibu, pasti kalut. Aku 2 kali ke rumah sakit itu, bukan 1 kali yang ada di story dia. Awal pertama datang, terus ya pertama pas dia masuk rumah sakit. Loh iya, ya, yang beredar berita gimana? Emang aku nggak karena aku juga baca itu. Kalau saya tidak peduli dengan anak, tidak datang ke rumah sakit, lebih memilih pekerjaan. Aku habis Jumatan langsung ke sana kok. Ketemu kok. Langsung bahkan Ajam juga langsung lihat, Ajam nangis. Itu kurang lebih ada sejam atau 35 menitan lah. Tak hanya soal sindirannya untuk Sule, nama Natalie Holscher baru-baru ini juga menuai sorotan. Lantaran wanita yang sempat berprofesi sebagai DJ itu secara terang-terangan memamerkan surat administrasi biaya rumah sakit untuk perawatan Azam. Tak cukup sampai di situ, Natalie juga memberikan sebuah keterangan bahwa dirinya lah yang menanggung semua biaya pengobatan putra tercintanya itu. Melihat hal itu, tak sedikit netizen yang menduga kalau pesan tersebut ditunjukkan kepada Sule yang kala itu berhalangan hadir. Lah ya nggak masalah, aku malahan tadi, aku habis dicukur aku niat mau ke rumah sakit. Tapi nggak ada kabar sama sekali. Gitu loh, aku pun nggak tahu ada di story dia udah bayar rumah sakit, kan gitu. Kenapa nggak ngasih tahu? Aku udah bilang sama adeknya bahwa tolong biaya semuanya kalau udah beres kasih tahu masalah biaya kan gitu. Tapi ya udah dibayarin sama emaknya. Tak tinggal dia melihat pemberitaan yang terus memojokkan namanya, kini sebuah pengakuan perihal tanggung jawabnya untuk Azam sontak dibuka begitu saja oleh Sule. Secara terbuka, ayah dari Rizky Febian itu pun mengaku masih mempunyai rasa tanggung jawab yang begitu besar untuk Azam. Terlebih, dirinya yang saat ini masih mengirimkan uang bulanan hingga membayar cicilan mobil milik putra bungsunya itu. Yang jelas aku bulanan masih jalan. Terus kan mobil juga kan masih nyicil punya Ajam. Masih jalan gitu. Aku masih tanggung jawab. Artinya aku di sini tidak akan menyalahkan siapapun ya Mbak ya. Yang jelas untuk masyarakat ya nggak apa-apa sih. Kalau bagi aku sih nggak apa-apa gitu loh. Aku mau wah Sule kamu orang yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kamu ini ya malah kerja yang didahulukan itu. Kamu uang banyak nggak mau membiayai anaknya. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa ya biasa aja biarkan dia mengetik dengan keinginannya karena mereka juga punya hak untuk hal itu gitu. Nih, ini kemarin saya transfer bulanan ya, nggak dibalas. Terus aja masih di rumah sakit, apa udah pulang, belum dibalas sampai sekarang. Aku minta Sherlock, ini bukti aja ya, gue bukan gimana-gimana ya. Maksudnya bukti biar orang nggak berasumsi yang lain-lain gitu loh.
Sebagai seorang ayah, Sule mengaku tidak mungkin mengabaikan darah dagingnya sendiri. Sesibuk apapun dirinya, ia pasti akan memberikan perhatian kepada sang buah hati. Tapi persoalannya, pasca bercerai, komunikasi sang mantan istri dengan dirinya seperti tersumbat. Bukan hanya tidak punya inisiatif membangun komunikasi dengan Sule sebagai ayah dari anaknya, Natalie juga disebut Sule seringkali mengabaikan pesan yang dikirimnya. Bahkan Natalie seringkali mengabaikan panggilan video call dari dirinya. Komunikasi sih nggak ada. Kalau misalkan dia mau ngasih tahu Ajam, dia video call, angkat kan gitu. Kadang-kadang aku video call, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak, kan gitu. Jadi enggak, aku sih berharap bahwa kalau misalkan Ajam lagi di rumah, dianya kerja, aku sih berharap dia kasih tahu, dan saya kan bisa ke sana, itu nggak apa-apa kok gitu loh. Jadi kalau dibilang kita komunikasi itu ya kurang sih menurut aku gitu. Cuma ya aku juga harus nunggu balasannya dong. Tiba-tiba aku datang ntar gimana? Karena kan kita udah mantan mau nggak mau. Walaupun anak gitu ya. Walaupun demi anak atau apapun ya kita juga perlu etika. Kita harus menggunakan etika itu. Kalau dia bilang iya, ya saya datang. Kalau misalkan iya Ajam di rumah, kesini aja, aku datang gitu. Jadi nggak mesti kita harus tiba-tiba datang. Terus kalau dianya kecewa gimana sih lu nggak dikasih tahu? Lu datangan gitu. Tetap aku menjaga hal itu karena kita udah ya takutnya kan dia udah punya pasangan, ya kan? Sejak dilarikan ke rumah sakit pada 30 Juni 2023 lalu, kondisi Azam yang drop kini menunjukkan sebuah perkembangan positif yang cukup signifikan. Sebelumnya, putra dari Sule dan Natalie itu sempat mengalami fase kritis akibat kejang-kejang disertai buih yang keluar dari mulutnya. Kendati masalah tersebut telah teratasi, kini Sule tetap memantau kondisi putra sematawayang buah pernikahannya dengan Natalie itu. Lantas, seperti apa pengakuan Sule mengenai update kondisi Azam saat ini? Kondisinya sih kata dokter itu biasa. Anak kecil di umur 1 tahun itu sampai umur 5 tahun, ya pasti akan mengalami itu. Tapi yang bagus ya dibawa ke rumah sakit. Kan saya ngalamin anak 4 lah. Iki aja sempat kayak berbusa pernah. Itulah dulu. Kalau dulu tuh sama orang tua tuh dikasih kopi katanya. Step itu biasanya. Tapi nggak tahu ini katanya kalau Ajam itu kemarin itu informasinya dia keracunan apa ya gitu. Pokoknya ada bakteri. Ada bakteri di kotorannya kalau nggak salah. Kalau menurut aku sih Ajam tuh mau pinter. Dan dia tuh pinter banget gitu. Dia udah manggil-manggil ayah. Terus kan sempat aku storyin kalau nggak salah. Terus dia udah pinter ngajak toh, sudah pinter dia. Saya berpikir positifnya dia tuh mau pinter.